Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi dengan presentasi yang berjudul Motivation, Values, and Lifestyle. Sebelumnya kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama, NIM 533, Ocha Rona Kasainan. Yang kedua, Ragil Pramudia dengan NIM 586. Yang ketiga, Rasid Effendi dengan NIM 608. Yang keempat, Ismi Fitroh NIM 613. Yang kelima, D626. Yang keenam, Gibran Sealek NIM 528. Dan yang terakhir, Pramudia Okta dengan NIM 640. Baik, langsung ke materi. Yang pertama, motivasi. Motivasi mengacu pada proses yang mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dalam konteks pemasaran, memahami motivasi konsumen berarti memahami alasan dibalik tindakan mereka. Mengapa sebagian orang memilih aktivitas ekstrim seperti lompat bunga, sementara yang lain lebih suka berkebun atau bermain game daring. Setiap tindakan didorong oleh kebutuhan tertentu, meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan alasannya secara langsung. Dalam pemasaran, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi untuk mencapai hal itu, kita perlu mengidentifikasi apa kebutuhan tersebut dan mengapa mereka muncul. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada motivation process. Dari perspektif psikologis, motivasi terjadi karena suatu kebutuhan muncul ingin dipenuhi oleh konsumen. Setelah kebutuhan diaktifkan, keadaan ketegangan muncul yang mendorong konsumen untuk mencoba mengurangi atau menghilangkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini mungkin bersifat utilitarian atau keinginan untuk mencapai beberapa manfaat fungsional atau praktis, seperti ketika Podrin memakai sayuran hijau karena alasan nutrisi, atau mungkin bersifat hedonis atau kebutuhan pengalaman yang melibatkan respon emosional atau fantasi. Seperti ketika Rufus merindukan masakan bergemastuan yang kaya akan daging olahan dan daging beruang. Pemasar mencoba menciptakan produk dan layanan yang akan memberikan manfaat yang diinginkan, dan memungkinkan konsumen untuk mengurangi ketegangan yang diinginkan. Ini, apakah kebutuhan tersebut bersifat utilitarian atau hedonis? Terdapat perbedaan antara kondisi konsumen saat ini dan beberapa kondisi ideal. Selanjutnya adalah motivational strength atau kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi merujuk pada beberapa kuat dorongan atau energi yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, motivational direction atau arah motivasi. Motivasi bersifat tujuan berorientasi, artinya setiap individu memiliki arah atau cara tertentu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Arah motivasi mengacu pada berbagai pilihan yang dapat dipilih seseorang untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ada motivational konflik atau konflik motivasi. Konflik ini muncul ketika individu harus membuat keputusan di antara pilihan yang sama-sama menarik atau tidak menyenangkan. Selanjutnya ada classification of consumer needs, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis kebutuhan konsumen, yaitu ada fungsional, psikologis, dan sosial. Yang kedua, ada nilai-nilai dan kebudayaan, yaitu ada nilai-nilai yang dapat konsumen seperti kejujuran atau keadilan. Yang ketiga, ada hierarki, dibagi menjadi 4, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Yang terakhir ada gaya hidup, yaitu ada materialis vs minimalis. Yang kedua ada hedonis vs utilitarian. Selanjutnya ada consumer involvement, yaitu keterlibatan didefinisikan sebagai relevansi yang dirasakan seseorang terhadap objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan minat yang melekat pada dirinya,
Keterlibatan dapat dilihat sebagai motivasi untuk memproses informasi sejauh dan ada hubungan yang dirasakan antara kebutuhan, tujuan, atau nilai konsumen dan pengetahuan produk. Konsumen akan termotivasi untuk memperhatikan informasi produk. Ketika keterlibatan yang dirasakan dengan suatu produk meningkat, konsumen mencurahkan lebih banyak perhatian pada iklan yang terkait dengan produk tersebut, mengerahkan lebih banyak upaya kognitif untuk memahami iklim tersebut, dan lebih memfokuskan perhatian pada informasi terkait produk di dalamnya. Selanjutnya ada gaya hidup dan pilihan konsumsi. Gaya hidup berkaitan dengan pilihan produk, layanan, dan aktivitas yang membantu individu menentukan identitas unik mereka. Dalam pemasaran, penting untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan terkait gaya hidup mereka. Karena hal ini mempengaruhi cara pemasar menyusun produk dan pesan untuk segmen gaya hidup yang berbeda. Pasar juga menggunakan psikografis untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, lifestyle marketing. Konsep gaya hidup adalah salah satu konsep yang paling sering digunakan dalam pemasaran modern. Konsep ini memberikan pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen sehari-hari, serta menjadi landasan untuk memposisikan suatu produk atau layanan berdasarkan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat mendukung seseorang dalam mencapai gaya hidup yang diinginkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus. Starbucks sebagai salah satu merek global terbesar dalam industri kopi menghadapi persaingan yang ketat dari merek kopi lokal seperti For Coffee di Indonesia. Starbucks dikenal karena menawarkan pengalaman minum kopi premium dengan suasana internasional dan konsistensi rasa yang membuatnya digemari oleh banyak pelanggan di seluruh Indonesia. Termasuk di sisi lain, For Coffee yang didirikan pada tahun 2018 menonjolkan pendekatan yang lebih modern dengan inovasi digital dan penawaran kopi yang disesuaikan dengan selera lokal, seperti kopi susu yang creamy dan manis yang sangat dinikmati di Indonesia. Motivasi konsumen dalam memilih kedua merek kopi ini cukup berbeda. Konsumen Starbucks memilih lebih mencari pengalaman premium dan status sosial, sedangkan konsumen For Coffee tertarik pada harga yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam memesan melalui aplikasi yang praktis. Starbucks menghadapi tantangan untuk bersaing dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan For Coffee, yang menawarkan produk berkualitas serupa dan harga lebih ramah di kantong. Selain itu, For Coffee berhasil memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dalam hal pemesanan dan pengantaran, sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen yang menginginkan kenyamanan. Selanjutnya ada penyelesaian. Untuk mengatasi permasalahan ini, Starbucks dapat lebih menyesuaikan produknya dengan selera lokal, seperti menciptakan varian kopi yang lebih disukai oleh konsumen Indonesia. Selain itu, inovasi dalam penggunaan teknologi seperti memperkuat fitur pemesanan digital atau memperkenalkan promosi yang lebih personal bagi pelanggan dapat membantu Starbucks bersaing dengan For Coffee. Starbucks juga bisa meningkatkan keterlibatan dengan komunitas lokal, misalnya dengan memperkuat program keberlanjutan dan mendukung petani kopi lokal. Untuk menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan konsumen, dengan demikian, meskipun keduanya memiliki daya tarik yang berbeda, inovasi dan adaptasi yang tepat dapat membantu Starbucks tetap relevan di tengah persaingan ketat dengan merek kopi lokal seperti For Coffee. Terima kasih, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.